Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismaya Gisela Sancaka dengan NIM 666123018. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan dalam sosiologi. Mengapa kita perlu mempelajari hal tersebut dalam sosiologi? Konsep kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat, baik sederhana maupun kompleks. Sosiologi memandang kekuasaan sebagai unsur yang penting dalam kehidupan masyarakat karena kedepannya nasib manusia akan ditentukan dan diarahkan oleh kekuasaan ini. Apabila terdapat kekuasaan, maka terdapat wewenang di dalamnya. Orang yang menjalankan kekuasaan disebut sebagai pemimpin. Antara kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan saling terikat antar satu sama lain. Maka dari itu, peta konsep materi pembahasan kali ini adalah sebagai berikut. Bapak birokrasi modern, Max Weber, adalah orang pertama yang menggunakan istilah kekuasaan dalam sosiologi, mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor dalam suatu hubungan sosial mencapai keinginannya sebagai pemimpin dalam suatu pekerjaan dan menghilangkan hambatan. Jadi, kekuasaan adalah kemampuan pelaku untuk memengaruhi orang lain. Dilihat dari sumbernya, kekuasaan dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah kekuasaan pribadi dan kekuasaan posisi. Dalam hubungan sosial antar manusia, kekuasaan memiliki 4 unsur menurut Sukanto. Yang pertama adalah rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaan. Dalam menjalankan kekuasaan, diperlukannya media atau saluran. Nah, media ini bisa melalui militer, ekonomi, politik, tradisional, ideologi, ataupun saluran lainnya seperti komunikasi massa. McIver menggambarkan kekuasaan dalam 3 pola umum sistem lapisan atau piramida kekuasaan. Yang pertama adalah tipe kelas, seperti masyarakat komunitas kasta. Kemudian yang kedua, tipe oligarki, di mana kaum industri perdagangan dan keuangan memainkan peran penting dalam tipe ini. Yang ketiga adalah tipe demokratis, menunjukkan adanya garis pemisah antar lapisan yang bersifat mobile. Nah, setiap penguasa cenderung ingin mempertahankan kekuasaannya. Cara mempertahankan kekuasaan bisa dengan menghapus seluruh peraturan lama, membangun sistem kepercayaan atau belief system, kemudian menyelenggarakan administrasi dan birokrasi yang baik, dan senantiasa melakukan penggabungan horizontal serta vertikal. Setelah tahu bagaimana cara mempertahankan kekuasaan, kita juga harus mengetahui siapa pemegang kekuasaan dalam suatu organisasi atau lembaga. Nah, caranya bisa dilakukan dengan cara analisis posisi, analisis reputasi, analisis keputusan. Selanjutnya, materi wewenang. Wewenang adalah bagian dari kekuasaan yang berlegitimasi. Dalam KBBI, kewenangan didefinisikan sebagai kekuasaan dan juga hak dalam mengerjakan sesuatu. Menurut Malayu SP Hasibuan, wewenang sebagai kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki oleh seseorang untuk memerintah orang lain. Selanjutnya terdapat beberapa bentuk wewenang dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah wewenang karismatik, tradisional, dan rasional. Yang kedua, wewenang resmi dan wewenang tidak resmi. Yang ketiga adalah wewenang pribadi dan wewenang teritorial. Selanjutnya yang keempat adalah wewenang terbatas dan wewenang menyeluruh. Kemampuan yang dimiliki individu untuk memengaruhi orang lain guna mencapai tujuan bersama, inilah disebut dengan kepemimpinan. Nah, menurut Stoner, kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Menurut Hasibuan, kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin memengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja secara produktif. Selanjutnya, menurut Effendi, kepemimpinan adalah suatu aktivitas memengaruhi dengan kemampuan untuk meyakinkan orang lain guna mengarahkan dalam proses pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan dibedakan menjadi 2, yaitu kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Kepemimpinan sebagai kedudukan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sedangkan kepemimpinan sebagai proses sosial merupakan segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak anggotanya. Terdapat dasar-dasar kepemimpinan ada 4 poin. Yang pertama adalah penentuan tujuan, kemudian komunikasi, kepercayaan, dan akuntabilitas. Terdapat 3 macam teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori sifat.
Teori ini disebut sebagai teori genetik karena dianggap bahwa pemimpin dilahirkan bukan dengan dibentuk. Teori ini menjelaskan bahwa eksistensi seorang pemimpin dapat dilihat dan dinilai berdasarkan sifat-sifat sejak lahir sebagai sesuatu yang diwariskan. Yang kedua, teori perilaku menjelaskan bahwa apa yang dilakukan seorang pemimpin yang efektif, bagaimana seorang pemimpin mendelegasikan tugas, berkomunikasi, dan memotivasi bawahan. Teori ini mengemukakan seseorang bisa belajar dan mengembangkan diri menjadi seorang pemimpin yang efektif dan tidak tergantung pada sifat-sifat yang sudah melekat padanya. Menjadi seorang pemimpin dapat dipelajari dari apa yang dilakukan oleh pemimpin terdahulu ataupun dari pengalaman. Yang ketiga, teori lingkungan. Munculnya pemimpin merupakan hasil dari waktu, tempat, dan keadaan. Teori ini menjelaskan bahwa kepemimpinan mengacu pada pendekatan situasional yang berusaha memberikan model normatif. Secara garis besar menjelaskan bahwa keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sangat tergantung terhadap situasi dan gaya kepemimpinan yang dipakainya. Poin terakhir adalah sifat kepemimpinan. Dalam sosiologi, sifat kepemimpinan terbagi atas dua, yaitu bersifat resmi dan tidak resmi. Kepemimpinan yang bersifat resmi adalah keadaan di mana seseorang secara resmi diakui sebagai pemimpin. Nah, sedangkan kepemimpinan tidak resmi adalah ketika seseorang individu yang tidak mempunyai status resmi sebagai pemimpin, namun dianggap sebagai pemimpin oleh anggotanya. Nah, sifat kepemimpinan dalam masyarakat tidak selalu sama. Sifat ini bergantung pada nilai dan norma yang dianut oleh bangsa. Bangsa Indonesia menginginkan sifat kepemimpinan yang sesuai dengan tradisi Indonesia sendiri.